Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang hidup rukun di rumah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui teks hidup rukun, siswa dapat mengetahui makna ungkapan yang terdapat pada teks tersebut dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, yakni melalui gambar balok dan kubus, siswa dapat menghitung kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 secara tepat. Dan tujuan yang ketiga, melalui lagu beramah dan sopan, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak. Nah, sekarang coba teman-teman amati gambar yang ada di samping. Ceritakan isi gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Apakah kamu juga rukun dengan temanmu? Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun. Kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu membantu ibu dan tidak membantah perintah ibu. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu membantu ayah dan tidak membantah perintah ayah. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Kemudian, mari kita mengamati, simaklah teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, dapat teman-teman lihat dalam teks yang berbunyi buah tangan, maknanya adalah oleh-oleh. Sedangkan buah hati, maknanya adalah anak. Nah, kemudian perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut sebagai ungkapan. Nah, berikutnya, mari kita berlatih. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar di atas. Ayah membawakan oleh-oleh untuk Udin dan Mutiara. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Udin berkata, "Terima kasih ayah, kami suka." Dan Mutiara pun juga berkata, "Terima kasih ayah, kami suka." Nah, sekarang ayo bermain peran. Peragakan percakapan di atas dengan teman sebelahmu. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Nah, yang selanjutnya, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Ayo berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Kelompok sama dengan 1 puluhan dan 5 puluhan sama dengan 50. Seperti pada gambar di atas ya. Dan 7 satuan sama dengan 7. Jadi banyak buku adalah 57. Kemudian gambar yang berikutnya, 7 puluhan sama dengan 70 dan 7 satuan sama dengan 7. Jadi banyak buku ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku yang ada di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya, rak buku berisi 100 buku. Sekarang mari kita mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. 1 kubus satuan. Digambarkan seperti gambar tersebut ya. Kemudian
Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi jumlahnya ada 10. Nah, kemudian kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Dan kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan yang berjumlah 100. Nah, sekarang teman-teman perhatikan gambar yang ada di atas. Ada kubus ratusan yang berjumlah 100, kemudian ada kubus puluhan yang berjumlah 3, dan kubus satuan yang berjumlah 8. Jadi 100 ditambah 30 ditambah 8. Banyaknya kubus adalah 138. Jadi 138 ini dibaca 138. Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk berlatih. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Nah, teman-teman bisa mengerjakan soal 1 hingga soal nomor 3 menurut contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada buku nyanyian. Nah, ayo bernyanyi. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut. Ramah dan sopan ciptaan Pak Dal. 1, 2, 3. Bukannya jongkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Bagaimana? Apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Ayo berlatih. Nyanyikan kembali lagu peramah dan sopan. Berilah tanda lingkaran hitam pada bagian yang dinyanyikan pendek dan berilah tanda panjang pada bagian yang dinyanyikan panjang. Seperti berikut ini. Bukannya jongkak, bukannya itu bulat hitam, jong garis panjang, dan kak bulat hitam. Pada lirik kedua, tanyakan pada orang tuamu di rumah dan tulislah dalam buku kalian masing-masing. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua dan siswa mengamati benda-benda di sekitar rumah yang memuat bilangan 100 sampai 999. Terima kasih kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Teman-teman semua memang anak pintar. Semoga teman-teman memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Dan jangan lupa berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 mengenai hidup rukun di rumah. Nah, sekarang kita buka dulu yuk bukunya dan silahkan siapkan buku tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama mengetahui simbol dan bunyi Pancasila, yang kedua mengetahui makna ungkapan, dan yang ketiga menirukan gerakan berbagai jenis hewan. Agar kita dapat lebih memahami materi dengan baik, silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini ya. Belajar bersama, coba kalian perhatikan gambar berikut ini dengan saksama. Pada pembelajaran 2, kali ini kita akan membahas tentang Pancasila. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Ayo mengamati. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Ayo membaca.
Bacalah teks Pancasila berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Perhatikan simbol sila-sila pada Pancasila berikut ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan lambang bintang emas. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan rantai emas. Yang ketiga, persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disimbolkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, sekarang ayo menulis. Tunjuk simbol-simbol pada Pancasila, kemudian kalian tuliskan bunyi sila tersebut. Pasangkan simbol tersebut dengan bunyi silanya. Misalnya, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang emas. Lalu yang kedua bunyi silanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya yaitu rantai emas. Nah, untuk bunyi sila yang ketiga dan simbol sila selanjutnya, silahkan kalian diskusikan dengan orang tuamu. Lalu tulislah dan gambarlah di bukumu masing-masing ya. Sila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Ayo mengamati. Menurut pendapat kalian, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Nah, pengalaman sila keberapa? Iya, tentu saja pengamalan sila ke-1 Pancasila. Apakah kamu selalu beribadah bersama keluargamu? Coba ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluargamu ya. Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Ayo berdiskusi, tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut ini. Buku kakak banyak sekali, kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Nah, kutu buku adalah kata ungkapan. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Nah, bintang lapangan merupakan kata ungkapan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal. Kata rendah hati adalah kata ungkapan. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak, saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Dik. Nah, kata besar kepala adalah ungkapan juga ya. Kemudian diskusikan dengan temanmu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa arti ungkapan tersebut? Yang kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Yang ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Yang keempat, pengalaman sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Yang kelima, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Dan yang keenam, tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Tuliskan pada hasil diskusi berikut ini. Ungkapannya ada kutu buku, bintang lapangan, rendah hati, dan besar kepala. Arti ungkapannya apa, anak-anak? Nah, arti ungkapannya yaitu kutu buku adalah senang membaca. Bintang lapangan adalah pemain handal. Rendah hati adalah tidak sombong. Dan yang terakhir yaitu besar kepala adalah sombong. Lalu yang kedua jawabannya adalah iya, tentu saja. Yang ketiga jawabannya saat Udin ingin meminjam buku dan dipinjamkan oleh Mutiara. Untuk nomor 4, 5, dan nomor 6, silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo bermain peran. Silahkan peragakan percakapan pada halaman 15 dengan teman sebangkumu ya. Seseorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih dan bermain. Berlatih dan bermain juga membuat badan sehat.
Ayo berlatih, perhatikan gambar berikut. Peragakan gerakan berikut di bawah bimbingan gurumu. Yang pertama misalnya berjalan ke depan. Sikap berjalan yang benar, lalu ada berjalan ke belakang, berjalan ke samping, lalu ada juga berjalan berkelompok dengan rapih. Sekarang ayo mencoba. Coba tirukan gerakan berbagai jenis hewan berjalan. Ada kucing dan bebek. Lakukan permainan menirukan hewan berjalan. Mintalah bantuan gurumu ya. Untuk kerjasama dengan orang tua bersama siswa membuat kalimat tentang kerukunan di rumah menggunakan kata ungkapan. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat. Terima kasih kalian sudah dapat menyelesaikan materi pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik ya materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga, mengenai hidup rukun di rumah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, membuat kalimat menggunakan ungkapan. Yang kedua, mengetahui panjang pendek nada. Dan yang ketiga, menjumlahkan banyak kubus. Pembelajaran ketiga, Udin senang membaca buku cerita Bintang Lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin, kakak beradik saling membantu. Sekarang ayo mengamati, dengarkan lagu Peramah dan Sopan, perhatikan syair lagunya, dan temukan kata-kata yang artinya sama dengan ungkapan berikut. Judulnya Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Tinggi hati dalam syair tersebut yang dimaksud yaitu sombong, sedangkan cepat kaki ringan tangan yaitu rajin bekerja. Ayo menulis, tuliskan kalimat yang mengandung ungkapan, gunakan huruf tegak bersambung, tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan. Yang pertama, pemain bola itu bukanlah anak yang tinggi hati. Dan yang kedua, silahkan kalian isi kalimat tersebut dari ungkapan tersebut tadi. Udin memiliki sikap yang ramah dan sopan. Sikap ramah dan sopan diperlukan untuk menjaga kerukunan. Ayo bernyanyi, nyanyikan lagu Peramah dan Sopan. Tandailah bagian yang dinyanyikan pendek dengan lingkaran hitam, dan tandailah bagian yang dinyanyikan panjang dengan garis lurus. Dan seperti inilah kira-kira tandanya. Untuk yang lainnya, kalian coba tulis dengan nada yang sesuai. Selain panjang dan pendek bunyi pada lagu, ada juga tekanan kuat dan lemah pada lagu. Ayo mengamati, dengarkan gurumu memperagakan kuat lemah tekanan pada lagu. Bagian yang tebal mendapat penekanan kuat, nyanyikan bagian tersebut sambil bertepuk. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Bayangkan apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri. Baik, menurut ilustrasi tersebut, aku harus rendah hati supaya aku memiliki banyak teman dan hidup rukun. Rendah hati sama dengan tidak sombong, sombong sama dengan tinggi hati, dan sama dengan besar kepala. Mutiara senang menyanyi, Udin senang menggambar. Udin pernah menjadi juara menggambar. Mutiara belum pernah menjuarai lomba menyanyi, namun Udin tidak sombong. Ayo mengamati, amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin 232. Perhatikan gambar ini. 2 untuk ratusan, 3 untuk puluhan, dan 2 untuk satuan. Dijumlahkan menjadi 232. Apabila dibaca, 232 yaitu 232. Dan perhatikan contoh-contoh bilangan berikut. 3 untuk ratusan, 4 untuk puluhan,
dan 5 untuk satuan dijumlahkan menjadi 345. 345 dibaca yaitu 345. Dan yang selanjutnya yaitu 4 untuk ratusan, 7 untuk puluhan, dan 6 untuk satuan. Dijumlahkan menjadi 476. 476 dibaca yaitu 476. Ayo berlatih. Pasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai. Gunakan pensil warna untuk memasangkan gambar dan bilangan. Kemudian bacalah bilangan tersebut. Nah, misal yang pertama yaitu 725. 7 sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, dan 5 sebagai satuan. Begitu juga dengan nomor 2, yaitu 825. 8 sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, dan 5 sebagai satuan. Begitu juga dengan nomor-nomor selanjutnya. Buatlah bilangan yang lain dengan menggunakan banyak kubus yang ada. Untuk kegiatan bersama orang tua yaitu siswa menyanyikan lagu anak yang diajarkan di sekolah. Orang tua berdiskusi untuk mencari kata yang dapat dipadankan dengan ungkapan. Tidak terasa kita telah menyelesaikan materi pada hari ini. Selamat belajar teman-teman dan tetap semangat. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari materi kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat mengenai hidup rukun di rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui nilai pada suatu bilangan, yang kedua, mengucapkan dialog yang santun, dan yang ketiga, mengetahui bagian kuat dan lemah pada lagu. Nah, kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Udin senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Ayo mengamati. Amatilah percakapan di bawah ini. Kapan kamu berterima kasih kepada kakak, adik, saudara, dan orang tuamu? Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama dek, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, hebat kamu dek. Ayo bermain peran, peragakan percakapan tersebut bersama temanmu. Lakukan dengan percaya diri. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Nah, sekarang ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ada halaman 20 dan 21. Dan ada halaman 120 serta 121. Angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Coba perhatikan gambar di bawah ini. 20-an dan 1 satuan. 20 ditambah 1 sama dengan 21. Kesimpulannya, 21 terdiri atas 20-an dan 1 satuan. 21 dapat ditulis 20-an ditambah 1 satuan, 21 menjadi 20 ditambah 1, 21 angka 1 di tempat satuan, dan angka 2 di tempat puluhan. Nah, seperti 100 ditambah 20 ditambah 1 menjadi 121. Nah, jadi kesimpulannya 121 terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. 121 sama dengan 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. Sehingga 121 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. 121 angka 1 di tempat satuan nilainya 1. Angka 2 di tempat puluhan nilainya 20, dan angka 1 yang di depan di tempat ratusan nilainya 100. Nah, sekarang ayo menulis. Tulislah lambang bilangannya. Yang pertama, 117. Tulislah 117. Yang kedua, 246. Yang ketiga, 394. Yang keempat, 444.
Dan yang kelima, 576. Selanjutnya, tulislah nama bilangan berikut. Yang pertama, 632. Yang kedua, 784. Yang ketiga, 835. Yang keempat, 915. Dan yang kelima, 967. Tuliskan kembali percakapan pada halaman 28, kemudian lanjutkan dialognya. Usahakan dialognya mencantumkan lambang bilangan. Contoh, saya sudah membaca buku sampai halaman 21. Nah, sekarang ayo bermain peran. Peragakan percakapan tersebut bersama teman sebangkumu dengan santun. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama dek, semangat ya membacanya. Kak, hari ini aku sudah membaca hingga halaman 50 kak. Hebat kamu dek. Semoga kamu bisa menyusul kakak di halaman 122 ya. Siap kak. Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Nah, sekarang ayo bernyanyi. Nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Perhatikan isi lagunya. Nyanyikan dengan bertepuk tangan, tunjukkan bagian kuat dan lemahnya lagu. Nah, setelah bernyanyi, tandailah bagian yang dinyanyikan lemah dan yang dinyanyikan kuat. Nah, selanjutnya, untuk kegiatan bersama orang tua bersama siswa memperagakan percakapan yang sudah dibuat di sekolah. Percakapan itu merupakan percakapan dengan penambahan dialog yang dikerjakan pada pembelajaran keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Masih semangat kan? Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kelas 2, tema 1, subtema 1, pelajaran kelima tentang hidup rukun di rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yakni menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah, yang kedua menuliskan kalimat ungkapan, yang ketiga melakukan gerakan berjalan yang benar. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang kelima, yakni Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan? Nah, sekarang ayo berdiskusi. Bacalah teks berikut. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki dan ringan tangan. Nah, sekarang diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila, dan itu sila keberapa? Jelaskan alasannya. Menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. Tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Apa makna dari ungkapan cepat kaki, ringan tangan? Hasil diskusi, karena Udin dan Mutiara bertugas membersihkan halaman rumah. Halaman rumah akan kotor dan berantakan. Ya, menunjukkan pengamalan sila Pancasila, yaitu sila ketiga.
Nah, untuk nomor 5 hingga nomor 8 bisa kalian diskusikan bersama orang tua kalian. Ayo mencoba ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah. Yang selanjutnya yakni ayo berlatih. Bacalah kalimat berikut. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar karena ia tetap rendah hati. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Yang terakhir yakni masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Sekarang tulislah arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat di depan. Rendah hati artinya tidak sombong, buah hati, anak, buah tangan adalah oleh-oleh. Untuk yang nomor 4 dan 5, kalian bisa menanyakan kepada orang tua kalian dan menuliskan jawabannya di buku kalian masing-masing. Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas, mereka juga rukun dalam bermain. Sikap apa yang harus kita jaga ketika kita bermain? Ayo mencoba peragakan gerakan-gerakan berikut. Yang pertama, berjalan ke depan. Yang kedua, yakni ada sikap berjalan yang benar. Nah, yang ini ada berjalan bersama. Untuk kegiatan bersama orang tua berdiskusi dengan siswa tentang penerapan sila ketiga Pancasila. Orang tua menekankan pentingnya kerjasama dengan anggota keluarga di rumah. Kerjasama akan membangkitkan persatuan. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan benar. Kamu memang anak yang pintar. Ayah bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga hari ini Ananda bisa memahami materi dengan baik. Jangan lupa membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembelajar ke-6, hidup rukun di rumah. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menghafalkan sila Pancasila di rumah. Yang kedua, membuat kalimat menggunakan ungkapan. Yang ketiga, menuliskan lambing bilangan. Pembelajaran ke-6 yang pertama yaitu sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Seperti contoh, ayah menghargai pendapat ibu, begitu pun sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pun sebaliknya. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin, aku ingin pergi ke kebun binatang. Mutiara, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu, wah ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Udin, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Mutiara, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Udin, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayah, kalian memang anak-anak yang hebat. Selanjutnya, murid-murid mengerjakan soal dari cerita di atas. Selanjutnya, murid-murid ditanyai oleh guru, apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Ceritakan pengalamanmu bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumahmu. Apakah kamu merasa mendapat keadilan di rumahmu? Ceritakan peristiwa terjadinya keadilan di rumahmu.
Selanjutnya terdapat kolom untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diungkapkan oleh guru. Selanjutnya, mari mengamati. Carilah sebuah tiket bekas, mintalah bantuan ayah atau ibu atau saudaramu dengan bahasa yang sopan. Laporkanlah isi dari tiket itu. Contoh, saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Perhatikan nomor salah satu tiket masuk ke kebun buah dengan nomor 354. Ayo menulis. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Yang nomor 1, 675 ditulis dengan angka 675. Nomor 2, 565 ditulis dengan huruf 565. Nomor 3 yaitu 875. Nomor 4, 345. Nomor 5, 985. Yang terakhir, murid dikasih soal. Berilah tanda checklist pada kotak dengan selanjutnya beri tanda checklist pada kotak dengan bantuan gurumu. Yang pertama, menyebutkan ungkapan dengan teks cerita hidup rukun. Nomor 2, menemukan arti ungkapan pada teks cerita hidup rukun. Yang ketiga, mengulang ungkapan yang terdapat pada teks hidup rukun. Yang nomor 4, menggunakan ungkapan dalam kalimat sederhana tentang hidup rukun. Nomor 5, menunjukkan simbol-simbol yang terdapat dalam perisai lambang negara Garuda Pancasila. Yang nomor 6, menceritakan simbol-simbol yang terdapat dalam perisai lambang negara Garuda Pancasila. Yang nomor 7, menceritakan pengalaman menerapkan sila-sila Pancasila di rumah. Nomor 8, menyatakan bilangan caca sampai 999. Yang nomor 9, menentukan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Yang nomor 10, membaca dan menulis bilangan 3 angka sampai 999. Nomor 11, menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan panjang pendek bunyi dan keras lemahnya tekanan. Yang terakhir yaitu memperhatikan berjalan, berlari, mencatat, dan meloncat dan melompat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.